Ini apa? Video monolog YouTube pertama gue. Kayaknya semoga bisa konsisten. Gue kadang-kadang kalau ngelihat sosmed atau di Twitter, Instagram, TikTok atau apapun gitu, mungkin lu sering lihat toxic, kata-kata itu tuh. Kata-kata itu tuh dalam beberapa tahun terakhir kayaknya menjadi momok yang menakutkan. Maksudnya menjadi sebuah labeling ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak mengenakan untuk kita gitu, untuk manusia. Dan ada label toxic, misalnya di pertemanan yang toxic, atau di percintaan, pacar yang toxic, atau apapun gitu. Apa ya? Atau di keluarga gitu, keluarga yang toxic. Ada juga tuh yang kayak gitu tuh. Ada juga kayak gitu. Tapi mungkin gue nggak. Aduh, rokok gue jatuh. Ini anggap maksudnya ini nggak 100% benar dari apa yang akan gue omongin, tapi mungkin bisa jadi perspektif lain dari kita untuk menanggapi apa itu toxic. Ini dari perspektif gue, mungkin kalian punya perspektif, atau mungkin ya lu pernah dengar perspektif lain juga. Ini jadi opsi aja, tapi ini adalah pandangan gue mengenai kata toxic itu gitu. Sejujurnya tuh gue udah kayak bosen gitu, bosen ngedenger ketika orang terlalu gampang menyebut label ini toxic, ya kan? Ini konten toxic gitu misalnya, ini pertemanan toxic, pacar dan segala macam. Kita tarik dulu nih mundur sebelum ngebahas masalah itu. Toxic itu apa sih? Kalau secara harfiahnya itu adalah racun kan, sesuatu yang beracun, sesuatu yang ya beracun lah. Misalnya lu minum racun terus bisa bikin lu jadi nggak sehat gitu, atau apa segala macam kan, itu kan berarti kan toxic. Kalau misalnya kita pindahin kata toxic ini, kayak misalnya pertemanan yang toksik, berarti ada di lingkup pertemanan yang beracun gitu. Misalnya ada teman yang minjem duit gitu ya kan, suka minjem duit, atau temen yang datang cuma lagi perlunya doang, atau temen yang contohnya tuh nggak mendukung kita terhadap sesuatu gitu, atau temen yang suka ngomongin kita dari belakang. Itu bisa dianggap sebagai toksik pertemanan untuk orang-orang gitu. Kalau di pacar, di relationship itu misalnya pacar suka mukul, suka kasar sama kita, nggak perhatian, atau selingkuh, atau apapun gitu, disebut toxic relationship gitulah. Paham lah contoh-contohnya gitu. Prinsip gue ya, ini kan menyangkut kehidupan ya. Prinsip gue adalah nggak semua hal di dunia ini itu diciptain buat kita, dan nggak semua hal di dunia ini itu harus sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kita bukan poros dunia, jadi dunia itu nggak harus selalu ikut dengan apa yang kita mau gitu. Jadi menurut gue hal kayak gitu ya adalah bagian dari kehidupan gitu. Coba gini deh, definisi temen toksik gitu misalnya, suka minjem duit, datang kalau butuhnya doang. Ini berarti ya lu adalah orang yang penting buat dia gitu. Lu dibutuhkan, maksudnya lu berguna gitu. Kalau ada temen lu datang cuma pas butuhnya doang, ya nggak apa-apa juga. Maksudnya adalah berarti lu ada gunanya gitu. Dia adalah bukti nyata kalau kita itu berguna untuk orang lain. Misalnya ada temen yang suka ngomongin lu dari belakang gitu, ya nggak apa-apa juga. Masa kita nggak mau diomongin sih, iya kan? Gue nggak yakin semua orang tuh bebas dari
pergibahan di belakang kita kayaknya nggak ada, kayaknya ya, menurut gua. Ya nggak apa-apa juga. Masa kita nggak mau hal kayak gitu? Masa kita mau happy-nya doang? Ya kan? Kalau misalnya di lingkup pacaran juga, kalau misalnya ini sesuatu, kayaknya kita bisa memilih deh, mau bergerak seperti apa. Misalnya lu punya pacar yang, taruhlah, yang menurut lu toksik, kayak suka selingkuh, ya putusin, gitu. Tapi nggak semudah itu, dan tapi nggak sesulit itu juga. Kita tahu apa yang baik buat kita, jadi masalah label-label itu cuma bikin kita overthinking doang, gitu. Kayaknya ya, menurut gue. Ini perspektif lain ya. Gue nggak bilang ini kebenaran, ini perspektif lain aja. Kita tuh kadang-kadang tersiksa di pikiran doang, bukan di kenyataan, gitu. Jadi apapun yang terjadi gitu, itu cuma ada di pikiran doang, cuma ilusi gitu doang kan. Berarti toksiknya akarnya di mana? Bisa jadi di dia, di orang lain, bisa jadi di kita sendiri, karena terlalu gampang untuk menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu kenyataan, gitu. Menurut gue setiap orang tuh nggak bisa dapat sesuatu yang dia mau, gitu. Aminin aja, kayaknya ini nggak buat gue deh. Ya udah, cari yang mana yang buat lu. Lu nggak suka gado-gado, ya udah, nggak usah dimakan, gitu. Ada yang maksa suka gado-gado nih bang? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Maksudnya, kalau misalnya lu nggak suka gado-gado, ya udah nggak usah dimakan. Jangan anggap gado-gado adalah toksik. Apa itu toksik? Ketika lu justru bisa berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Ketika lu ada di lingkungan pertemanan yang menurut lu toksik nih, lu justru bisa berpikir, oh ya, gue harus, misalnya lu pengen keluar dari tongkrongan itu, bisa. Justru lu bisa jadi lebih baik karena ada case yang bikin lu nggak nyaman, gitu. Terus yang mana yang toksik? Silakan direnungkan.